Oke, kita siap untuk belajar. Selamat pagi semua, shalom. Tuhan memberkati semua kita. Lagi sekali semangat sekali yang dari Gorontalo tadi. Dan diharap semua kita tetap semangat juga. Ya. Hari ini tema yang terpilih, bagaimana sebagai murid Tuhan Yesus hidup itu harus menjadi teladan, jangan jadi batu sandungan. Ya, saudara, saya percaya semua kita pasti nggak suka lagi jalan terus tersandung. Setuju nggak saya ngomong ini? Kita nggak suka. Nah, maka itu hati-hati dalam kehidupan kita supaya kita tidak menjadi batu sandungan buat orang lain. Saya mau mengatakan kalimat ini lebih dulu. Kekristenan itu bukan agama. Saya ulangi, kekristenan bukan agama. Lalu apa? Kekristenan itu adalah teladan atau contoh atau panutan. Kalau agama itu penekanannya kepada khotbah, ya, kepada pengajaran, kepada hukum-hukum, kepada peraturan-peraturan. Maka itu semua orang beragama semua pasti diwajibkan untuk, catat ini, menghafalkan semua peraturan di agama mereka. Jadi agama itu penuh hukum, peraturan. Hari Senin yang lalu, ya, kami ada di Caruban, di sebuah komunitasnya namanya keren, komunitas Mur dan Baut. Tahu ya, Mur dan Baut itu komunitas yang ada di Caruban. Nah, pemimpinnya ini bukan gereja ya, komunitas. Pemimpinnya itu berkata, masih anak muda, umurnya belum 40 tahun. Dia menegaskan bahwa tempat ini bukan gedung pengadilan, tempat ini bukan tempat untuk saling cari salah, tempat ini rumahnya Bapa. Maka itu siapa saja yang datang ke sini tidak akan dihakimi, tidak akan diadili. Mau pakai baju celana model apa saja, asal gak telanjang, diterima. Dan di rumah Bapak ini tidak ada yang bicara tentang salah orang lain. Tapi di rumah Bapak ini hanya bicara tentang kebaikan Tuhan, kebaikan Papa kita. Wah, saya pertama kali itu sudah kaget dengar komunitas mereka, komunitas Mur dan Baut. Tiba-tiba pemimpinnya berkata seperti itu. Saudara lihat, aneh, sampai hari itu aneh. Dan roh agamawi ini sama, mau di agama apa saja. Termasuk kalau saudara dan saya mengaku beragama Kristen, beragama Katolik, catat ini. Begitu ada kata agama, lalu disebut, oh saudara orang umat beragama, itu kelompok umat beragama. Maafkan saya, yang gak setuju tidak apa-apa. Begitu mendengar kata agama yang dilabelkan di hidup seseorang, maka pasti muncul dua hal. Satu, penuh kemunafikan. Dua, suka menghakimi. Aneh. Nah, jadi semua orang yang menyebut dirinya aku beragama, termasuk yang mengaku agama Kristen, agama Katolik, pasti penuh kemunafikan dan hobinya suka menghakimi. Nah, di dalam kekristenan yang paling Tuhan tidak suka, kalau saya tidak berkata yang paling Tuhan benci, adalah kemunafikan. Anak-anak saya, saudara-saudara saya, warga binaan, dimanapun saudara berada sekarang,
Terima kasih para bapak ibu petugas yang mengizinkan anak-anak saya, saudara saya boleh ikut beribadah tiap Senin, Rabu dan Jumat ini. Tuhan memberkati ibu bapak petugas semuanya. Saudara perhatikan, saudara-saudara yang masih tinggal di asrama Universitas Kehidupan, keren ya, memang begitu. Maka saudara-saudara itu jauh lebih kelihatan murid Yesus yang benar atau yang enggak benar atau yang palsu. Kenapa? Bayangkan 24 jam penuh saudara hanya ketemu orang-orang yang sama. Maaf, sekian banyak tahun saudara tinggal di kampus asrama Universitas Kehidupan, ketemu orang-orang yang sama. Bukankah saudara begitu mudah menjadi teladan dan dilihat oleh orang lain? Kami yang masih bebas keluyuran kemana-mana ini, oh kami ini rajin pakai topeng. Betul enggak? Karena kami bisa menyembunyikan kepalsuan-kepalsuan dalam hidup kami. Tapi saudara yang di asrama Universitas Kehidupan mau menyembunyikan bagaimana? Satu sel ruangan kecil bisa sekian banyak orang. Gerak sedikit langsung yang lain tahu. Nah, jadi sebetulnya kalau Tuhan Yesus datang malam ini, maka saudaralah yang lebih cepat masuk surga daripada kami yang masih keluyuran ini. Nah, maka itu kalau saudara ada di situ, latih diri untuk menjadi contoh atau menjadi teladan, dan jangan menjadi umat beragama. Jangan. Keren ya kalau kita melihat fakta ini. Maka itu hari ini tema yang kita pelajari ini luar biasa. Ayo jadi murid Yesus itu menjadi teladan. Oke, kita lihat ayat yang pertama. Oh ya, betul, kalian yang di LP masuk surga duluan kalau Yesus datang. Karena apa? Saudara sudah menjalani hukuman manusia dan hukuman Tuhan. Nah, kami ini kan masih bebas, masih bisa ke sana kemari, masih diadili dulu. Oke, kita lihat apa yang saudara kita Paulus ini. Oke, saya nggak tahu ini opotumi itu siapa. Oke, 1 Korintus 11 ayat 1. 1 Korintus 11 ayat 1. Mari kita lihat apa yang Tuhan ingin kerjakan. Maaf. Ini dia. 1 Korintus 11 ayat 1. Bapak, terima kasih. Ada jaminan kehidupan yang luar biasa. Suatu hari di kota Korintus. Oh, izin lift dari Bengkulu. Oh, oke, baru masuk ini. Bengkulu harus keluar. Ya. Jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Saudara, kalau kita baca sepintas, pasti kita akan memberi stempel kepada Rasul Paulus. Sombong sekali kamu. Betul enggak? Ayat. Jadilah orang-orang yang menuruti teladanku. Tegas sekali. Seperti aku juga terhadap Kristus. Saudara, ternyata ini bukan sebuah kesombongan. Tetapi inilah fakta kehidupan. Wahai Amang Sibarani, Horas. Tapi ini fakta kehidupan yang Tuhan Yesus rindukan kepada kita sebagai murid-muridnya. Untuk kemanapun kita pergi, kemanapun kita berada, tetap jadi teladan buat orang lain. Ini keren sekali. Hadir ya, Lapas Nunukan, puji Tuhan. BIS-nya kali. Pak Filipus sehat-sehat. Ikutlah teladan saya
seperti saya pun mengikuti teladan Kristus. TSI-nya. Jadi ikutilah teladan saya, sama seperti saya juga mengikuti teladan Kristus. Oke, kira-kira, maaf ya, jangan tertuduh kalau saya memberikan pertanyaan ini. Kira-kira, kapan saudara berani bicara seperti ini di depan saudara-saudara kita, teman-teman kita yang lain? Kalau kamu ingin melihat Yesus, jangan cari di gereja, jangan cari di sono, jangan cari di situ. Kalau saudara ingin melihat dan ingin tahu Yesus siapa, maka mulai hari ini semua kita harus berani berkata, lihat hidupku, lihat apa yang aku buat, lihat. Nah, kapan kita bisa? Saudara pasti berani, amin, ya, karena Bapa Yahweh yang menolong, betul. Nah, saya percaya semua kita pasti akan berkata, sulit, kapan? Tambah satu ayat ini, Matius 5:48. Nah, jangan takut. Horas, siapa ini? Amangsitorus. Wih, keren, orang Gorontalo ini ya. Inson tadi yang mimpin pujian pertama sosok kita dari LP Gorontalo. Oh, Pak Filipus muncul, sehat-sehat. Ya, ya, oke. Lihat, kalau saudara melihat ayat ini dan masih bingung dengan 1 Korintus 11 ayat 1, mudah-mudahan bagi yang pertama kali baca ayat ini jangan bingung. Karena itu haruslah kamu, kita semua sempurna dengan standar khusus. Sama seperti karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Saya percaya semua kita termasuk saya pertama kali baca ayat ini, tinggi sekali standarnya. Kalau dipikir hendaklah kamu sempurna seperti pendeta A sempurna, pendeta B sempurna, kita masih senyum-senyum, lumayan. Toh itu pendeta yang adalah manusia. Tapi ini diminta dengan standar Papa di surga. Nah, sampai di ayat ini, maka beberapa di antara kita yang baru mengerti bahwa kekristenan bukan agama yang isinya cuma peraturan, hukum, jangan ini, jangan itu. Kalau pakai saya bahasa Arab, syariat, itu agama. Kalau orang Yahudi, Taurat. Nah, saudara, semua agama tuntutannya begitu. Tapi kekristenan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus tidak menuntut, tapi yang diminta jadilah contoh, jadilah teladan. Dan ini yang terjadi sebetulnya. Nenek moyang semua umat manusia, sebelum ada teori huruf dan menulis, ya, semua nenek moyang manusia di dunia sebelum ada tulisan, maka hukum-hukum peraturan yang mereka buat itu dicontoh. Para orang tua, tokoh-tokoh adat, pemimpin-pemimpin itu memberi contoh, memberi teladan. Gak ada hukum yang tertulis. Ya, ada komen dari Nabi Re. Banyak yang takut menyatakan diri, kalau mau melihat Kristus, lihat diriku. Karena selama ini gereja memberikan teladan yang salah dalam menampilkan citra Kristus. Gereja selama ini memberitakan Kristus identik dengan berkat yang enak-enak saja. Aduh, betul sekali itu. Ya, bukan ketaatan. Nah, puji Tuhan.
Nah ini masalahnya. Saya ulangi lagi ya saudara, kekristenan bukan agama. Sehingga isinya hanya peraturan, tuntutan, hukum, syariat, Taurat, tidak. Tapi kita adalah teladan, adalah contoh. Maka itu Papa di surga tidak pernah, catat ini. Papa di surga dan Tuhan Yesus tidak pernah menilai kita ketika kita sedang beribadah. Catat itu, ya. Jadi Papa di surga tidak menilai kita waktu kita sedang ibadah. Lalu di mana dia menilai? Dia menilai kita ketika kita sedang tidak di dalam ibadah. Oh, maaf. Ya. Jadi penilaian Papa terhadap kita justru dalam hidup sehari-hari. Nah, inilah teladan. Inilah contoh. Oh iya, adik saya dari Bali, Kabung Milka, apa kabar? Jelas ya? Maka itu, ayo kita menggenapi firman ini. Hampir semua orang yang menjadi murid Yesus itu pasti akan kesulitan. Mana bisa? Modelku seperti ini, latar belakang keluargaku itu berantakan, dan lain-lain, dan lain-lain. Hari ini kita akan belajar saudara, ternyata ada satu prinsip hidup yang paling mudah untuk kita bisa mengerti ini. Makanan. Ya, makanan. Dalam dunia kedokteran ada istilah. Ya. Woi, Filipus disapa orang hebat, Lambas Sinaga. Baru muncul ini ya. Ya. Dalam kehidupan kita sehari-hari, maka makanan itu adalah sebuah contoh. Ya, lagi sekali, makanan adalah sebuah contoh. Perhatikan ini baik-baik. Begini kata medis. Kamu adalah apa yang kamu makan. Nah, itu diakui oleh seluruh dunia. Dan itu betul. Contoh. Tadi malam anak saya itu paksa saya makan durian. Ya sebetulnya saya nggak mau. Tapi dipaksa makan. Enak juga. Nah contoh durian. Saudara, orang yang makan durian itu nggak usah pamer. Betul? Nggak usah. Orang Jawa bilang woro-woro. Pengumuman, aku makan durian, aku makan durian. Kenapa? Aromanya keluar sendiri. Orang yang makan durian itu nggak bisa bohong kalau dia nggak makan. Maaf, contohnya orang yang makan durian nggak mau diketahui kalau dia makan. Lalu dia kumur-kumur pakai Listerine misalnya, ya. Lalu dia gosok gigi, wih segitu banyak pasta gigi yang dipakai. Saya tanya, tetap nggak kecium? Dan orang nggak tahu kalau dia baru makan durian, nggak bisa. Sama makan pete, sama aromanya akan keluar. Nah sekarang saya tunjukkan kepada saudara yang masih merasa sulit untuk menjadi teladan Tuhan Yesus. Ingat, satu-satunya, kalau saya pakai istilah tokoh agama, ya, satu-satunya tokoh agama dari semua agama yang ada di dunia ini, hanya satu saja di antara ribuan tokoh-tokoh agama di dunia yang berkata, makan tubuhku. Itu luar biasa. Makan dagingku. Dalam Injil Yohanes pasal 6 Tuhan Yesus menjelaskan, tubuhku ini benar-benar makanan dan darahku ini benar-benar minuman. Bukan berarti Tuhan Yesus mengajar kita jadi kanibal. Tidak. Tapi ini bicara makan. Maaf kalau saya ambil contoh yang jelek. Siapa yang pernah diare bukan karena
bakteri, tapi karena salah makan. Maaf, sampai ke belakang terus, sampai lemes. Nah, jadi apa yang kita makan, baik salah maupun benar, ya perhatikan, itu akan jadi kita. Kiranya fakta medis ini menyadarkan setiap kita. Jadi saudara nggak usah bingung, susah sekali, nggak mungkin orang model aku seperti ini bisa jadi seperti Yesus. Terus aku berkata kepada teman-temanku, ikutilah teladanku. Kamu gak usah cari Yesus, cari aku saja. Mana mungkin? Aku ini nggak sabaran. Aku ini orang suka emosi. Hari ini kita tahu, makanan kita itu akan menjadikan kita seperti yang kita makan. Jadi saudara dan saya adalah apa yang kita makan. Nah, kalau mulai hari ini kita suka firman. Tadi malam saya tiba-tiba digerakkan Tuhan untuk kontak salah seorang saudara. Sebelum kampanye pemilu, saudara ini aktif sekali. Hari-hari. Ya, kalau saya 2 hari aja tidak mengajar, nggak ada Zoom, dia telepon. Kok nggak ada Zoom? Semangat. Nah, ternyata waktu kampanye pemilu, nggak tahu bagaimana ceritanya, dia entah diajak atau mengajak, saya tidak tahu. Pokoknya sibuk menjadi pendukung salah satu ya pasangan calon presiden. Ini pemilu presiden. Nah, begitu dia diajak, kemana-mana dia tampil, saudara. Kelihatan wajahnya di foto koran, di TV, maaf. Akhirnya sibuk, saudara. Sudah mulai nggak suka firman karena kesibukannya. Akhirnya, ada anak saya dari Las Vegas hadir. Puji Tuhan, orang hebat dari Las Vegas. Ayo ikut belajar. Oke ya, luar biasa ini. Nah, saudara, tiba-tiba pasangan calon yang dijagokan kalah. Makin ambles saudara kita ini. Nah, nggak tahu bagaimana tadi malam tiba-tiba Roh Kudus gerakkan, coba kamu kontak dia. Saudara nggak muncul. Puji Tuhan, ternyata saya lihat hari ini muncul. Tapi nggak usah tanya siapa orangnya, diam saja. Pasti yang saya sebut senyum-senyum itu di situ. Nah, firman itu makanan. Maka kalau ada di antara kita mulai nggak suka firman, pasti karena ada makanan lain yang ditunjukkan. Nah, lihat aja anak-anak, ya, anak-anak itu luar biasa. Sudah, Filipus nggak usah ngomong, saya tahu siapa. Diam ya Filipus. Nah, saudara, kalau kita makan yang sehat, makan yang benar, maka kita akan menjadi sehat juga. Bandar Lampung hadir atau tidak ini Lapas Bandar Lampung LP hadir? Oh, terima kasih ya. Nah, jadi makanan kita harus kita periksa setiap hari supaya sehat hidup kita dan kita menjadi seperti apa yang kita makan itu. Woi, orang hebat Pak David Silawi, sehat ya nak? Jelas ya kalau begitu. Jadi supaya teladan Yesus nyata di hidup kita. Maaf saya berkata, jangan nambahi jam doa. Oh, selama ini sudah sekian jam aku berdoa sehari. Supaya aku makin rohani, makin seperti Yesus, aku tambah sekian jam. Tidak. Jangan nambahkan jam hari puasa. Enggak. Jangan nambahkan waktu untuk baca Alkitab. Tidak. Jangan nambahkan waktu untuk aktif kegiatan rohani, kegiatan itu. Tidak. Tapi hari ini gampang untuk menjadi teladan, meneladani Yesus, makan firman. Firman itu luar biasa. Ya,
maka itu kita akan menang. Nah, ada yang tanya, kalau tahu gampang marah, gampang darah tinggi, jangan makan daging kambingnya apa? Apakah ada hubungannya? Ya ada. Hal-hal yang tidak sehat, kalau kita makan ya jadi tidak sehat hidup kita ini. Jadi belajarlah itu. Nah kemarin ya karena saya harus urusan dengan dokter, aduh dokternya lama sekali. Jadi kemarin tuh saya cuma pagi sarapan sampai malam. Saya baru makan lagi karena sibuk dan tidak apa-apa. Saudara perhatikan, umur-umur yang sudah kepala 5 ke atas, kepala 6, kalau kita bisa makan nggak harus 3 kali sehari, nggak harus. Ya berkata cukup, luar biasa itu. Maka kita akan sehat hidup ini. Ya, jadi jelas ya makanan. Oke. Kita lanjut sekarang. 1 Petrus 2 ayat 21. Ya. Betul, puasa itu sehat bagi tubuh. Sudah ditemukan. Kalau ada orang bisa tahan lapar dalam 8 jam. Ya misalnya makan pagi tadi jam 8 misalnya begitu. Maka dia baru makan lagi jam 4 sore. Ya. Maka orang itu akan sehat. Dan yang hebat sekali, begitu ada orang bisa puasa 8 jam, maka sel-sel bagus di dalam tubuh orang itu akan makan sel-sel yang jahat. Wah, keren juga. Ya. Jadi puasa itu bukan untuk menambah kerohanian kita. Puasa itu bukan untuk menjadi kita orang hebat, tidak. Supaya hidup ini sehat. Sebab 1 Petrus 2:21, sebab untuk itulah kita dipanggil. Untuk apa yo? Karena Kristus pun, Tuhan Yesus pun telah menderita untuk kita. Dan nah ini dia. Tidak ada kata peraturan syariat, ya hukum tidak, dan telah meninggalkan teladan bagi kita. Bukan meninggalkan peraturan ini, hukum ini, syariat ini, tidak. Meninggalkan teladan, memberikan contoh bagi kita, supaya kita lihat mengikuti jejaknya. Ini yang Tuhan ajarkan. Oke, terima kasih ada yang kirim bahasa Jawa, Sarbin. Ya. Sebab yo kuwi kersane Gusti enggone nimbali kowe awit Sang Kristus piyambak wis nandang sangsara karena kowe maringi maringi tulodo supaya kowe uga ngelakoni kaya panjenengane. Jadi Kristen bukan agama. Kristen itu pola hidup, cara hidup, pola pikir. Maka itu di dalam pengikut Yesus bukan peraturan-peraturan kita hafalkan. Kalau agama semua harus, ya harus hukum ini hafalkan. Kalau Tuhan kita tidak. Jadi bagaimana cara mengikuti jejak Yesus? Ya lihat aja hidup Yesus di 4 Injil. TSI-nya kali, TSI-nya. Ya. Untuk itulah Tuhan memanggil kita masing-masing. Kita harus sabar karena Kristus sendiri sudah menderita bagi kita. Dia menjadi teladan supaya kita mengikuti jejaknya. Ya wes, itu saja yang Tuhan ingin untuk kita lakukan. Jadi makan firman, maka firman itu jadi manusia yang membuat kita selalu menampilkan firman. Karena itu yang kita makan.
Itu yang kita resapi tiap hari. Maka kalau saudara dan saya melakukan hukum itu, hidup ini luar biasa. Nah, saya harap sampai di konsep ini, maka saudara tidak berkata, kok susah ya? Tidak. Tidak ada yang susah. Percayalah itu. Pokoknya makanan kita itu makanan yang benar atau makanan yang salah. Kalau firman itu jadi makanan kita, maka kita akan jadi seperti yang kita makan. Dan itu Tuhan Yesus inginkan atas kehidupan kita. Firman itu kita cerna. Ya, kita cerna. Mazmur 1 ayat 1. Untuk menjadi teladan, maka sangat dipengaruhi pergaulan kita. Ya, untuk menjadi teladan, maka sangat dipengaruhi dengan pergaulan kita. Mazmur 1 ayat 1. Lihat ini ya. Keren firman ini. Berbahagialah orang, satu, yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Dua, berbahagialah orang yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Yang ketiga, berbahagialah orang yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Saudara, ayo. Petrus Lutfi. Lama ini papa enggak kontak kamu nak. Kamu saudara di mana? Denpasar atau Singaraja? Ya, Lutfi dan kontak papa ya. Saudara dengarkan. Untuk hidup ini jadi apa dan jadi siapa? Saya ulangi. Untuk hidup ini jadi apa dan jadi siapa? Maka perhatikan 3 posisi hidup. 1. Saudara dan saya berjalan di mana dengan siapa? Saudara dan saya berdiri di mana dengan siapa? Yang ketiga, saudara dan saya duduk di mana dengan siapa? Sederhana firman ini. Tapi doktrin dan teolog yang membuat firman jadi ribet dan susah dimengerti. Padahal sederhana sekali. Maka itu mulai hari ini, supaya kita selalu menjadi teladan yang benar, kan gak susah saudara. Hanya memperhatikan 3 hal. Di mana kita berjalan, di mana kita berdiri, dan di mana kita duduk. Dengan siapa? Masih berkata sulit? Ya terlalu kita. Cuma tinggal milih jalan di mana dengan siapa, berdiri di mana dengan siapa, duduk di mana dengan siapa. Enggak sulit. Betul. Baik, ada hamba Tuhan hebat dari Nabire. Wah, ngeri dengan saya berjalan, berdiri, duduk dengan siapa? Betul, keren, Pak. Ini gampang sekali untuk kita bisa punya hidup yang benar. Tadi Galatia berapa yang diberikan Pak Barnabas? Ayatnya, Gali tolong tayangkan. Galatia berapa tadi? Pak Pendeta Barnabas memberikan beberapa ayat. Debros, gimana kabarnya George? Percaya kuasa Tuhan bisa menyembuhkan si George. Ya, Galatia berapa tadi? 2 ayat 11. Galatia 2 ayat 11. Tetap ayat berapa? Tadi kok panjang ya? Yang pertama ditayangkan. Ayat 14 mungkin. Oh, 14 ya? Yang tadi lo bahas, oh ya 14 ya? Iya betul, makasih. Lihat ini, Galatia 2, 14. Tetapi, waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil. Enggak sesuai. Aku Paulus berkata kepada Kefas, kepada Petrus, di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa
saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi. Nah, ini teguran Paulus kepada Petrus yang hidupnya nggak sesuai dengan apa yang dia percayai. Maka itu saudara, kita harus betul-betul mengikuti jejak dan teladan Yesus. Nah, maka itu dalam hidup kita penting ya, untuk kita tahu teladan siapa yang kita ikuti. Nah, jangan jadi batu sandungan. Artinya membuat orang tersandung dan jatuh sehingga mereka nggak tertarik melihat Tuhan Yesus. Nah, dalam hukum dunia ini, ya, itu hukum internasional. Ya, ada sistem politik yang dianut seluruh dunia sama, yaitu duta besar. Saudara, semua negara, baik negara demokrasi, negara Islam, negara komunis, negara apa saja, ternyata Tuhan memberikan contoh tentang duta besar. Nah, tujuan kedutaan besar itu ada 3. Dan itulah yang Tuhan ingin terjadi dalam hidup kita. Itu prinsip duta besar yang salah satunya paling hebat. Ya, bagi yang belum tahu supaya hari ini tahu. Duta besar pusatnya di ibu kota negara. Lalu di bawah duta besar tapi setara dengan duta besar, kalau kantornya ada di kota lain yang bukan ibu kota negara, itu disebut konsulat jenderal. Nah, konsul itu bukan wakil duta besar, tidak. Ya, konsul itu mewakili negara, tapi bukan berkedudukan seperti duta besar di ibu kota negara, tapi ada di kota-kota besar yang lain. Contoh, kedutaan besar Indonesia di Amerika Serikat ada di Washington DC, ibu kota. Tapi karena negara Amerika itu luas sekali, maka ada konsulat-konsulat jenderal, salah satu di Los Angeles, ya, di San Francisco, di New York, lalu di, saya lupa lagi di mana, Atlanta atau mana. Nah, itu tugasnya sama. Kedutaan besar dan konsulat jenderal negara mana saja, itu mewakili negara yang mengutus mereka. Dan posisi duta besar itu setaraf, setinggi dan sejajar dengan kepala negara di mana mereka ditugaskan. Itu luar biasa. Nah, seandainya ada orang Amerika, ya, yang pengen tahu Indonesia, tetapi orang Amerika ini nggak pernah bisa ke Indonesia karena 2 hal. 1, nggak punya waktu. Yang kedua, nggak punya uang. Nah, saudara, termasuk kita di Indonesia, kalau kita pengen ke Amerika rasanya mustahil, maka nggak usah repot-repot, datanglah ke kedutaan besar Amerika atau konsulat jenderal Amerika yang ada di Surabaya, nggak usah ada di Medan, ya, saya lupa ada di mana lagi. Nah, ketika orang Amerika ini ingin tahu Indonesia, tapi tidak mungkin bisa ke Indonesia, datang ke konsulat atau ke kantor duta besar. Karena di semua kantor duta besar dan konsulat negara apa saja, wajib menampilkan seluruh keberadaan negara yang dia wakili. Jadi semua ruangan-ruangan dihias dengan bahan-bahan dengan model-model kebudayaan negara itu masing-masing. Jadi ketika orang Amerika ini tidak bisa ke Indonesia, maka dia datang ke kedutaan besar atau ke konsulat jenderal. Di situ ada semua informasi, ada semua foto, gambar, video, apa saja tentang Indonesia. Silakan. Oh, sebentar ya, Zoom-nya kok putus. Recording in progress. Oke, udah ya.
Zoomnya balik lagi, baik. Nah, jadi saya ulangi. Jadi ketika orang Amerika ini sudah masuk ke kedutaan besar Republik Indonesia atau ke konsulat jenderal, maka orang itu akan berkata, oh ini Indonesia itu. Karena ada semua di situ. Nah saudara, seperti itu yang Tuhan ingin kita kerjakan dalam hidup kita. Jadi kalau ada orang-orang yang tanya, ya, makasih Sar Bendik dan Pak Sarada ya. Kalau ada orang yang tanya tentang Yesus, tentang surga, maaf, saudara tidak boleh berkata, ayo ikut aku ke gereja. Salah. Dalam fakta ya saudara. Maaf. Justru orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan kita. Oh, Ambarawa harus keluar gangguan sinyal. Tuhan menolong. Nah fakta ya tidak semua, tapi hampir semua. Ternyata kalau ada orang-orang yang baru percaya atau belum percaya kepada Tuhan Yesus, lalu kita ajak ke gereja, biasanya mental saudara. Karena melihat, maaf, di dalam gereja justru penuh kemunafikan. Maaf. Maka itu kalau ada orang tanya kepada kita, coba saya terangkan gambaran surga seperti apa, Yesus itu seperti apa. Nah izinkan saya berkata begini. Ternyata rumah kita adalah kantor kedutaan besar kerajaan surga. Ya. Oh, Andre ada salam dari Pak Jeffrey Siwu. Ya. Jadi saya ulangi. Rumah kita itu adalah kantor duta besar kerajaan surga di dunia. Keren ya kalau lihat itu. Maka itu kalau ada orang tanya kepada saudara, apa itu gambaran surga? Dan Yesus bagaimana? Maka setiap kita harus berani berkata, ayo ke rumahku. Nah ketika saudara itu sampai ke rumah kita, sama seperti orang Amerika tadi sampai ke kedutaan besar Republik Indonesia. Maka setiap orang yang sudah sampai ke rumah kita harus berkata, oh ini toh surga itu. Keren gak? Nah, jadi bukan gedung gereja, bukan tempat ibadah yang mewakili surga, tidak. Rumah kita. Karena suasana rumah kita itu akan menentukan surga itu seperti apa. Siap gak? Untuk kita diikuti, diteladani, dicontoh oleh banyak orang di sekitar kita. Sehingga mereka gak perlu repot-repot cari surga, cari Tuhan Yesus, biar lewat kita saja. 1 Yohanes 1 ayat 1. Wah ini permintaan Tuhan yang sangat luar biasa. Bahkan saya, dari San Francisco hadir. Bagaimana Bapak hamba Tuhan, Pak Rudi Momondol, siap ya untuk jadi opa? Oke. 1 Yohanes 1 ayat 1. 1 Yohanes 1 ayat 1. Apa yang telah ada sejak semula. Siapa itu? Kalimat terakhir. Itulah tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Jadi yang telah ada sejak semula, itulah firman hidup. Ya. Dan firman itu ada 4 hal. Perhatikan ini. 1. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar. Yang firman kan didengar karena itu kata-kata. 2. Yang telah kami lihat dengan mata kami. Nah ini mulai naik lagi. Kalau cuma kami dengar, wajar. Karena firman kan dikhotbahkan. Betul tidak saudara? Ini dia. Ya, supaya ini dari ngunut. Wah, kalau rumah kita berantakan,
sering ribut, ya betul. Jadi nggak jadi contoh. Ya, kasihan Tuhan. Bagaimana itu? Bisa-bisa takut orangnya masuk surga lewat kita. Betul. Maka itu ayo hari ini bertobat. Suasana rumah kita seperti apa? Surga atau neraka? Ulangi. Yang pertama, firman itu memang harus didengar. Karena firman itu kan disampaikan. Tapi setelah didengar, baru dilihat dengan mata kami. Wih, luar biasa. Seringkali orang berkata, firman yang bisa dilihat dengan mata, ya buku Alkitab. Beda, bukan itu. Yang ketiga, yang telah kami saksikan. Terjemahan lain berkata, yang telah kami buktikan. Wah, ini luar biasa, saudara. Dibuktikan lewat hidup ini. Nah, yang keempat ini, kalau saudara tidak mengikuti dari awal, maka semua kita pun akan gak percaya kalau itu bisa terjadi di hidup kita. Saudara, ayo kita melihat ini, bahwa firman itu setelah didengar, dilihat dengan mata, disaksikan, dibuktikan, yang terakhir ini yang harus terjadi. Dan yang telah kami raba dengan tangan kami. Hah? Firman diraba dengan tangan, bukan buku Alkitab. Ini dahsyat yang Tuhan inginkan untuk kita pergi kemana saja. Kita jadi wakil Tuhan Yesus, dan semua orang yang ada di sekitar kita harus berkata, oh ini toh yang Yesus hidupi. Wah, kok hilang lagi? Instagram maaf ya, sinyalnya putus-putus. Oke. Jadi ketika Tuhan Yesus, jelas ya, ketika Tuhan Yesus ingin kita wakili di dunia ini, maka kita harus ingat prinsip yang sangat sederhana yang Tuhan ingin kita kerjakan. Firman itu harus hidup di hidup kita. Ya, 1 Yohanes 1 ayat 1. Firman itu harus hidup di hidup kita. Tapi pun ada tempatnya. Di mana firman itu harus hidup? Saudara, ada pikiran kita dan ada hati kita. Kalau firman itu hanya dihidupkan di pikiran kita, maka firman itu disebut teologi. Karena ada kata logi yang artinya pikiran. Nah, semua yang ada kata logi itu adalah ilmu pengetahuan. Biologi, psikologi, antropologi, ya, geologi, teologi. Nah, firman yang hanya di pikiran, yang hanya di otak, itu jadi pengetahuan. Nah, semua pengetahuan itu adalah teori. Nah, teori itu harus dipelajari dan ada bukunya. Tapi kalau firman itu hidup di hati, maka itu bukan teori, bukan ilmu pengetahuan, bukan logika, tetapi itu fakta hidup. Maaf kalau saya pakai kalimat ini, banyak orang bisa khotbah bagus. Banyak. Karena belajar, kuliah, teologi. Tapi belum tentu orang itu menghidupkan firman di hatinya. Oh, gunung mana ini? Harus keluar? Oke.
Nah, yang Tuhan minta itu hidupkan firman itu di hati kita. Dan itu jadi cara hidup kita sehari-hari. Gampang mengampuni, ya, suka memberi, suka berbagi, hidupnya penuh damai, penuh sejahtera. Kemanapun pergi, kalau orang itu menghidupi firman dan firman ada di hatinya, maka kemanapun dia pergi, orang-orang kan merasa nyaman kalau ada dia. Nah, itu yang kita harus ikuti. Hidupkan firman di hati kita, bukan di logika kita. Belajar firman, tapi hidupi firman itu. Maka itu semua kita yang pernah sekolah pasti akan setuju kalimat ini. Banyak guru-guru, dosen-dosen jenius, ya, karena menguasai ilmu yang dia pelajari dan teori, cara menyampaikan teorinya luar biasa. Tapi susah untuk masuk. Sebab yang dia kuasai hanya teorinya, bukan praktek. Nah, dosen dan guru yang menguasai teori, tapi juga suka praktek teori itu, maka cara ngajarnya akan beda. Dan itu menyenangkan sekali. Nah, semua kita yang pernah sekolah atau kuliah tahu bukan? Bagaimana ada guru-guru kita, ada dosen-dosen kita yang enak sekali kalau ngajar. Dan kita sebagai murid cepat menerimanya. Nah, karena mereka menghidupi, mempraktekkan teori yang mereka ajar. Begitulah pengkhotbah. Begitulah teolog-teolog. Belajar tinggi-tinggi, tetapi belum tentu bisa menghidupi. Maka itu simpan firman di hati. Itu jadi pola hidup kita yang luar biasa. Kalau saudara mau, itu 1 Yohanes 1 ayat 1. Begitu firman itu kita dengar, lalu firman itu bisa dilihat oleh banyak orang di sekitar kita. Setelah firman itu dilihat, maka firman itu bisa dibuktikan. Begitu firman itu bisa dibuktikan, dan berarti firman itu sudah hidup di hidup kita. Semua yang ada di hidup kita, pola pikir sesuai firman, cara mendengar sesuai firman, cara melihat sesuatu sesuai firman, cara bicara sesuatu sesuai firman, cara memutuskan sesuatu lewat hati kita sesuai firman. Semua yang ada di hidup kita itu dikuasai oleh firman. Maka itu kita harus berubah mulai hari ini. Simpan firman di hati, bukan di pikiran, dan hidupkan itu. Maka kalau saudara dan saya bisa menghidupkan firman itu, maka Alkitab itu pindah ke hidup kita. Dengan kata lain, tadi ada tulisan di 2 Korintus berapa? Tapi tadi yang berkata, jadilah surat pujianku. Coba lihat itu ya. Bentar. Kali. Coba. Berapa? Oh ya, Manokwari juga keluar persiapan makan siang. Oke ya. Nah lihat. Jadi Alkitab, kalau ada orang ingin tahu firman, setelah kita mendengar kebenaran ini ya, setelah kita mendengar kebenaran ini, bahwa hidup itu menjadi teladan. Tadi 2 Korintus berapa? Coba tayangkan. Jadi kalau ada saudara kita yang lain ingin tahu firman, jangan sodorkan Alkitab. Jangan. 2 Korintus 3 ayat 2. Terima kasih. Lalu bagaimana kalau ada orang yang ingin tahu firman? Maka mulai hari ini 2 Korintus ya. Maka mulai hari ini saudara dan saya harus berani berkata, baca hidupku. Maka kamu sudah membaca firman itu. Ini keren.
Kebalik 2 Korintus 3 ayat 2. Ya, saya ulangi. Jadi kalau ada orang ingin tahu firman, jangan sodorkan Alkitab. Mulai hari ini saudara dan saya harus berani berkata, kalau kamu ingin baca firman, jangan cari Alkitab, baca hidupku. Ayo hari ini kita harus mau, bisa. Oke? Kamu ujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Luar biasa ayatnya. Kamulah surat kami yang tertulis dalam hati kami, yang diketahui dan dibaca oleh semua orang. Terima kasih Tuhan. BIS-nya, lihat. Saudara sendirilah surat pujian kami, yang tertulis di dalam hati kami, dan yang dapat diketahui dan dibaca oleh setiap orang. TSI. Ya. Karena kalianlah yang merupakan surat pengantar kami. Cara hidup kalian ibarat surat Kristus yang bisa dilihat dan dibaca oleh semua orang. Ini keren. Cara hidup saudara dan saya itu seperti suratnya Tuhan Yesus yang bisa dilihat dan dibaca oleh semua orang. Surat itu ditulis bukan dengan tinta, melainkan dengan Roh Tuhan yang hidup, dan bukan diukir pada batu, melainkan diukir di hati manusia. Jelas ya, bukan diukir, ditulis di otak, itu namanya logika, tapi ditulis di hati. Nama kalian juga terukir dalam hati kami. FIA-nya kali. Ini keren ya, 2 Korintus 3 ayat 2 ini. Terima kasih Bapak. Jadi inilah teladan. Ayo semua kita siap jadi firman yang terbuka. Orang bisa baca firman bukan lewat Alkitab, tapi lewat kita. Dan bahkan orang bisa menyentuh firman dengan tangannya, karena firman itu jadi daging kita. Surat pujian yang saya perlukan ialah saudara sendiri. Setiap orang yang melihat perubahan yang baik dalam hati saudara akan mengetahui bahwa kami telah melakukan pekerjaan yang baik di antara saudara. Wih, keren sekali. Saya ulangi lagi, jangan sampai kita nggak jadi teladan tapi jadi batu sandungan. Ada yang komen, jadi jangan jadi surat tulis. Aduh kok gak enak ini. Jadi jangan jadi surat tulisan dokter ya. Maaf, bacanya tulisan dokter. Oh ini karena dia rajin ke dokter, jadi tahu tulisan dokter sulit dibaca. Ya membingungkan, antar dokter aja yang bisa membaca. Siap ya jadi teladan, bukan jadi batu sandungan. Bisa saudara, karena makan. Kalau kita makan firman, wah firman itu jadi hidup kita. Dan orang bisa melihat, orang bisa membaca. Siap mulai hari ini. Marga Binaan, anak-anak saya, saudara saya, 24 jam penuh yang ngawasi saudara banyak sekali. Ya karena tiap hari ketemu orang itu terus di tempat yang sama. Tapi semua kita pun harus siap jadi teladan, bukan jadi batu sandungan. Roh Kudus menolong kita untuk kita bisa jadi pelaku kebenaran ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom semuanya.